sebuah kebutuhan. Dalam arti kata, tanpa berkelompok seorang tidak nyaman untuk hidup, bahkan tidak bisa hidup. Oleh karena itu, tidak ada manusia yang tidak membutuhkan satu sama lain. Dan biasanya orang-orang berkelompok ingin mencapai suatu tujuan. Baiklah, yang kedua, ceritakan pengertian kelompok dan berikan contohnya. Menurut saya, pengertian kelompok adalah pemahaman suatu orang atau beberapa orang yang berinteraksi dan untuk mencapai sebuah tujuan. Contohnya seperti belajar kelompok, perusahaan, dan lain-lain. Ketiga, apa beda kelompok formal dan kelompok informal? Baiklah, kelompok formal adalah kelompok yang diciptakan oleh suatu manajemen atau perusahaan untuk mencapai visi misi dari suatu perusahaan tersebut. Contohnya seperti perusahaan-perusahaan, para investor, dan lain-lain. Dan kelompok informal adalah kelompok yang tumbuh dari individu yang berkembang menjadi seperti sahabat, keluarga, dan lain-lain. Yang keempat, jelaskan dua model pengembangan kelompok. Yang pertama ada model 5 tahap. Yang pertama forming, storming, noming, organizing, performing. Dan yang kedua ada model keseimbangan tersedia. Yang pertama ada tahap orientasi, yang kedua ada tahap evaluasi, dan ketiga ada tahap penyelesaian. Jelaskan bagaimana interaksi kelompok berlangsung. Menurut saya, interaksi kelompok berlangsung saat antara kelompok berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Yang keenam, sebutkan karakteristik yang penting dalam sebuah organisasi. Yang pertama ada struktur, status, peran, norma-norma kepemimpinan dan kelompok. Ketujuh, cara mengambil keputusan dalam berkelompok. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua pengumpulan informasi, yang ketiga ada analisis informasi, yang keempat ada alasan identifikasi masalah, yang ketujuh ada evaluasi informasi, yang terakhir adalah penyelesaian. Apa yang dimaksud dengan hubungan kelompok terhadap kinerja? Menurut saya, karena dalam sebuah organisasi terdapat individu yang dikelompokkan merupakan salah satu faktor yang dapat mengamati kinerja orang tersebut dan mempengaruhi kinerja akan menimbulkan jiwa-jiwa kompetisi yang sehat sehingga perusahaan tersebut terpompa ingin menyelesaikan tujuan dari visi misi yang disepakati oleh perusahaan tersebut. Dan yang kesembilan ada berikan contoh tentang adanya hubungan kelompok terhadap kepuasan. Menurut saya, seperti sikap kerjasama kelompok yaitu pemilihan meningkatkan bahwa terdapat hubungan positif antara sikap terhadap pekerja kelompok dan kepuasan tenaga kerja pada karyawan tersebut. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meledak.